Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini memasuki pertemuan kedua untuk bab yang kedua tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang lambang unsur, minggu ini kita akan membahas tentang rumus kimia. Pengertian rumus kimia. Rumus kimia zat menyatakan jenis dan jumlah relatif atom yang menyusun zat itu. Rumus kimia dapat berbentuk kumpulan lambang atom dengan komposisi tertentu. Contoh rumus kimia adalah misal air. Air itu mempunyai rumus kimia H2O, 2 hidrogen dan 1 oksigen. Kemudian contoh lainnya adalah garam dapur. Garam dapur itu mempunyai rumus kimia NaCl, natrium klorida, unsur Na dan unsur Cl. Kemudian, rumus kimia itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rumus molekul, yang kedua rumus empiris. Kita akan membahas satu persatu. Rumus molekul. Rumus molekul itu, salah. Baik, rumus molekul itu menyatakan jenis dan jumlah atom dalam setiap molekul zat tersebut. Misalkan air. Air itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Maka rumus molekul dari air adalah H2O. H-nya 2, O-nya 1. Kemudian contoh lainnya, etuna. Etuna itu seperti ini. Ada C2, ada H2, kanan dan kiri. Maka rumus molekul dari etuna yaitu C2, C-nya ada 2, H-nya ada 2, C2H2. Kemudian contoh satu lagi, benzena. Benzena itu dengan gambar seperti itu kita bisa lihat benzena itu C-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan H-nya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka rumus molekul dari benzena C6H6. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian, sekarang rumus empiris. Rumus empiris itu rumus perbandingan, disebut juga rumus perbandingan, menyatakan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom dalam senyawa yang bersangkutan. Jadi, rumus paling sederhananya, bukan menyatakan rumus yang sebetulnya. Itu rumus empiris. Contoh, untuk air, tadi kita sudah tahu bahwa rumus molekul dari air H2O. H-nya 2, O-nya 1. Adakah yang paling sederhana dari H2O? Di sini tidak ada lagi kalau rumus yang paling sederhana itu kan rumus matematikanya dibagi. Sama-sama dibagi berapa misalkan seperti itu ya. Biasanya kita menghitung ini tidak ada yang bisa dibagi karena O-nya sudah paling sederhana. O-nya itu 1. Maka rumus empiris air itu sama dengan rumus molekulnya yaitu H2O. Nah, sekarang kita bandingkan dengan etuna. Etuna itu tadi kita sudah tahu bahwa rumus molekul etuna itu C2H2. Apakah bisa disederhanakan lagi? C2H2. Bisa. 2 itu masih bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. C-nya 2 dibagi 2 maka menjadi C, H-nya 2 dibagi 2 menjadi H. Maka etuna itu rumus empirisnya CH. Perbandingan paling sederhana. Ya, kalau kita bandingkan dengan H2O, kalau H2O sudah tidak bisa dibagi lagi. Kenapa? Karena O-nya itu sudah paling sederhana, jumlahnya 1, tidak bisa dibagi lagi. Kalau etuna, C-nya 2, H-nya 2, sama-sama dibagi 2, maka rumus empiris dari etuna adalah CH. Nah, sekarang yang ketiga, benzena. Tadi senyawa benzena, C-nya 6, H-nya 6. Apakah itu sudah paling sederhana? Belum, masih bisa dibagi. Dibagi dengan berapa? C6H6. 6 bisa dibagi dengan 6. 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 6, 1. Maka rumus benzena adalah
CH juga rumus empirisnya. Nah, ini adalah rumus empiris itu adalah perbandingan paling sederhana. Rumus empiris etuna sama dengan rumus empiris benzena, yaitu CH. Tetapi yang membedakan adalah rumus molekulnya. Itu perbedaan antara rumus molekul dan rumus empiris. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonversikan atau mengubah dari rumus molekul menjadi rumus empiris. Nah, contoh, air. Air itu rumus molekulnya H2O. Kita akan rubah menjadi rumus empiris. H2O itu berarti H-nya ada 2, O-nya ada 1. Maka rumus molekul atau rumus empiris dari air tetap H2O karena ini sudah paling sederhana. Contoh yang kedua, kita punya etena, rumus kimianya, rumus molekulnya C2H4, rumus molekulnya. Berarti C-nya ada 2, H-nya ada 4. Bisa disederhanakan, bisa sama-sama dibagi dengan 2. Maka rumus empiris dari etena adalah sama-sama dibagi 2. C-nya 2 dibagi 2 menjadi C1. 1 itu tidak ditulis angkanya, ini berarti C, itu berarti dia C-nya 1. H-nya 4 dibagi 2, maka menjadi H2. Maka rumus empiris etena adalah CH2, rumus paling sederhananya, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Kemudian contoh yang ketiga, glukosa. Glukosa itu rumus kimianya, rumus molekulnya C6H12O6. Berarti ini Ibu lupa menuliskan C-nya berjumlah 6, H-nya berjumlah 12, O-nya berjumlah 6. Ini Ibu salah nulis ya. Ada C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6. Bisa disederhanakan, bisa sama-sama dibagi berapa? Dibagi 6. C dibagi 6 menjadi C-nya 1, H-nya 12 dibagi 6, H-nya berarti jadi 2, O-nya 6 dibagi 6 jadi O-nya 1. Maka rumus empiris dari glukosa CH2O. Seperti itu. Bisa dipahami ya, bisa diikutin. Kalau masih belum ngerti bisa di-replay lagi. Kemudian yang kedua sekarang kebalikannya. Kita mengubah rumus empiris menjadi rumus molekul. Kebalikannya ya. Kita punya rumus empiris CH2O. Ya. Kemudian di sini kita dikasih clue, misalkan C-nya berjumlah 6. Apa yang harus kita lakukan? Berarti semuanya rumus empiris ini C-nya, H2-nya, dan O-nya dikalikan dengan 6. C-nya berarti dikalikan 6 jadi C6. H-nya 2 dikalikan 6 berarti 12. O-nya 1 dikalikan 6 berarti 6. Maka kita dapat rumus molekulnya C6H12O6. Ya, jadi untuk rumus molekul kita tinggal melihat rumus empiris dikalikan berapa kali. Nah, kalau misalkan C-nya 6 berarti dikalikan 6, berarti semuanya kita kalikan 6. Jangan hanya C-nya saja, semuanya kita kalikan 6. Kita paham ya? Kemudian sekarang menghitung jumlah atom dalam suatu rumus kimia atau dalam suatu rumus molekul. Nah, misal ini ada H2O, tadi kita sudah lihat H2O, H-nya 2, O-nya 1. Cara menghitung jumlah atomnya, maka atom hidrogennya, atom H-nya ada 1, 2. Nah, di sini pun ditulisnya H-nya 2, artinya H-nya itu berjumlah 2. O-nya tanpa angka, berarti O-nya berjumlah 1. Kalau digambarkan, O ini yang merah, O-nya 1 jumlahnya. Kemudian, bagaimana kalau 2H2O? Kalau ada tulisan 2H2O, ini artinya bahwa H2O-nya ada 2 kali. Berarti kalau kita menghitung jumlah atomnya, berarti dikalikan 2 semuanya. H-nya yang 2 ini kita kalikan 2. O-nya 1 kita kalikan juga 2. Karena kalau kita visualisasikan, kita gambarkan 2H2O itu berarti H2O-nya ada 2. Kalau H2O-nya ada 2, kita lihat H-nya yang putih ini 1, 2, 3, 4.
O-nya yang merah ada 1, 2. Nah, kalau ada tulisan 2H2O, maka artinya H2O-nya ada 2. Gitu ya. Nah, kita coba sekali lagi. Bagaimana kalau 3H2O? 3H2O itu berarti H2O-nya ada 3. Yang harus kita lakukan adalah berarti mengalihkan semua jumlah atomnya dikalikan 3. O-nya yang merah ini ada 3 kali berarti. Jadi O-nya ada 3. H-nya ada 2. Kita kalikan 3 kali berarti H-nya ada 6. Begitu cara menghitung jumlah atom ya. Nanti akan kita gunakan pada pertemuan selanjutnya di persamaan reaksi. Kemudian, nah sekarang nih, Ibu punya senyawa namanya CaOH 2 kali. Kalau ada tulisan dalam kurung seperti ini, O dan H-nya di dalam kurung, kemudian ada tulisan 2, ini artinya kalau Ibu visualisasikan ke dalam gambar, bentuknya menjadi seperti ini. Ada Ca-nya 1, Ca1 nih ya. Kemudian dia mengikat OH, sebelah kanan ada OH, sebelah kiri ada O dan H. Jadi O dan H-nya sebanyak 2 kali. Artinya kalau ada OH misalkan di dalam kurung kemudian di luar kurungnya ada angka, artinya yang di dalam kurung jumlahnya ini. Kalau di sini di dalam kurung kemudian di bawahnya Ibu tuliskan 3, berarti yang di dalam kurung jumlahnya ada 3. Nah, ini kebetulan OH di dalam kurung ada 2. Maka gambarnya seperti ini. CA-nya 1, kemudian O dan H-nya ada 2, kanan dan kiri. Gitu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah 2CaOH 2 kali. Bagaimana cara kita menghitungnya? Jadi, yang Ibu tuliskan ini, 2CaOH 2 kali ini kalau divisualisasikan, digambarkan ya seperti yang di atas ini. Ada CaOH, ada CaOH. Jadi CaOH-nya sebanyak 2. Berarti berapa jumlah Ca-nya? Kita lihat di sini. Di sini ada Ca, di sini ada Ca. Kalau kita lihat dari rumusnya, Ca-nya 2 kali. Berarti Ca-nya ada berapa? 2. Tuh. Kemudian kita lihat O-nya. Berapa jumlah O? Kita lihat dari gambar biar paham. Di sini ada O, untuk 1 kali CaOH, O-nya ada 2. Berarti kalau CaOH-nya ada 2 kali, berarti O-nya ada 1, 2, 3, 4. O-nya ada 4. Kita lihat di sini. Kalau dituliskan di dalam rumus kimia, O di dalam kurung, di luar kurungnya ada angka 2, berarti O-nya ada 2. O-nya yang 2 ini, ternyata dia ada 2 lagi, dikalikan lagi. Jadi O-nya 1, kalikan 2, 1 kali 2, 2, 2 kalikan 2 lagi, jadi 4. Maka O-nya adalah 4. Ya. Kemudian sekarang H. H-nya di dalam kurung. Di luar kurung ada angka 2, berarti H-nya 1 kalikan 2, berarti H-nya 2. 2 di depan ada angka 2 lagi, berarti 2 dikalikan 2, yaitu 4. Nah, kita lihat coba di gambarnya, berapa H-nya? H1 putih kecil, H2, H3, H4. Jadi H-nya ada 4. Gitu ya, cara menghitung jumlah atom. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Latihan minggu ini silakan soal latihan yang di catatan dikerjakan, kemudian difoto, dikirimkan ke tugas kelas guru. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.